Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, karena di dalam situasi PPKM seperti saat ini kita harus selalu jaga kesehatan, selalu memperhatikan prokes gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu menjelaskan materi, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Juli Lestari, bisa dipanggil Bu Juli. Nah, di sini di SMP IT Ar-Rahman ini Ibu mengajar prakarya kelas 7 dan juga bahasa Inggris kelas 8. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang kerajinan. Dan di pertemuan yang kedua ini kita masih membahas tentang kerajinan gitu ya, di bab 1. Gitu. Kemarin Bu Juli mau mereview sebentar materi yang di pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang kerajinan serat gitu ya. Jadi serat itu, kerajinan serat itu ada 2 macam, yaitu dari tumbuhan dan juga dari serat hewan gitu. Nah, kita juga sudah membahas ada fungsi-fungsinya juga dan juga manfaat dari serat tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke produk dan juga proses kerajinan bahan serat gitu. Nah, bahan kerajinan dari serat ini juga harus memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada kegunaan atau dalam bahasa Inggrisnya utility. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu bisa dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan juga kebutuhan. Contohnya, mangkok untuk wadah sayur gitu ya. Dan yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Nah, benda kerajinan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, kita misalnya membuat cangkir nih, didesain ada pegangannya, jadi nyaman ketika kita menggunakannya. Yang selanjutnya adalah keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Itu jadi coba deh kalian bayangkan ketika mungkin sepatu itu bentuknya tidak sesuai dengan kaki, tidak luas dengan kaki. Tidak luas dengan kaki, tidak sesuai dengan kaki. Bisa bayangkan sepatu bentuknya kotak seperti itu, bahkan akan membuat kita menjadi susah untuk memakainya. Yang selanjutnya adalah kenyamanan atau safety. Nah, benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan untuk pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Nah, yang selanjutnya ada keindahan, estetiknya. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan sebuah benda itu dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya ada dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Jadi biasanya kita kan kalau mau beli sesuatu tuh lihat dulu dari fisiknya kan, bagus apa enggak ya, lucu apa enggak ya gitu kan, warnanya menarik apa enggak nih gitu. Nah, itu estetik. Nah, keindahan itu salah satu hal penting dalam pembuat yang perlu kita pertimbangkan saat membuat kerajinan. Nah, di slide-nya selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang karya yang baik yang dihasilkan dari proses perencanaan yang baik pula. Nah, oleh sebab itu proses perancangan karya kerajinan harus memperhatikan hal-hal seperti pada gambar yang ada di slide berikut. Nah, yang nomor 1 itu kita langkah pertama dalam membuat kerajinan itu tentukan bahan dan jenis kerajinannya. Yang kedua, penggalian ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, buat beberapa sketsa. Yang keempat, tentukan sebuah karya terbaik. Nomor 5, langkah yang kelima adalah kumpulkan alat dan bahan. Langkah yang keenam, pembuatan karya kerajinan. Yang ketujuh, evaluasi. Yang kedelapan, revisi karya. Nah, contohnya nih ketika kita mau membuat sebuah proyek kerajinan bahan serat. Yang pertama, kita tentukan bahan dan jenis kerajinan. Nah, kita mau pakai bahan apa? Mungkin kita mau pakai benang wol, atau kita mau pakai serat dari tumbuhan atau serat dari hewan.
Nah, kalau penggalian ide dari berbagai sumber itu kita bisa cari dari majalah, surat kabar, internet, atau survei pasar, atau bertanya dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Kita cari tahu nih, kira-kira misalnya kita mau buat sebuah kerajinan dari serat kayu melinjo misalnya. Nah, kita cari di majalah, oh eh, contoh apa namanya contoh produk-produk dari serat kulit melinjo itu seperti apa, kita tanya kepada orang-orang yang sudah pernah membuatnya gitu. Dan yang ketiga tadi buat beberapa sketsa. Nah, setelah kita dapatkan banyak informasi itu dari berbagai media, dari bertanya, kita baru buat sketsa. Sketsa mungkin baju gitu ya. Sketsa baju kita buat sketsa karya itu dari beberapa karya. Mungkin kita kan masih banyak ide tuh. Nah, setelah kita buat sketsanya, baru deh kita pilih dari beberapa sketsa yang sudah kita buat, kita pilih yang terbaik, yang menurut kita itu bagus, dan yang paling rapih tentunya. Setelah kita pilih nih, kita kumpulkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Pembuatan karya, setelah alat dan bahan sudah terkumpul semua, kita baru eksekusi. Setelah eksekusi kita evaluasi dari kerajinan yang sudah dibuat itu kira-kira kekurangannya apa gitu. Nah, yang perlu kita perbaiki apa. Nah, setelah dievaluasi, langkah yang selanjutnya adalah revisi karya. Nah, jadi dari beberapa kekurangan tersebut, lalu kita perbaiki karyanya. Oke, yang selanjutnya produk kerajinan serat dari tumbuhan. Nah, di situ bisa dilihat ya, anak-anak, serat pelepah pisang. Nah, itu bisa diolah, hasil olahan dari serat pelepah pisang. Yang selanjutnya ada serat daun pandan. Nah, itu prosesnya dari daun pandan dikeringkan, lalu di apa namanya? Dikeringkan, dibuat seperti itu yang ada di gambar. Selanjutnya ada serat dari eceng gondok. Nah, itu juga sama, prosesnya dikeringkan juga. Nah, ada beberapa alat berat yang kita perlukan ketika kita mau membuat sebuah kerajinan dari tumbuhan. Di situ ada gunting, ada cutter, ada pisau, lem tembak, dan juga jarum jahit yang biasa kita gunakan untuk membuat kerajinan yang dari tumbuhan. Oke, next. Nah, yang selanjutnya itu produk kerajinan dari serat tumbuhan. Nah, mesin yang dapat digunakan untuk mengolah daun atau serat alam, yang pertama itu ada mesin jahit untuk teknik menjahit. Yang kedua itu ada, yang B itu alat tenun ya. Kalau yang C itu pemisah sabut kelapa. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan ini tuh baik dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional. Nah, memiliki prosedur yang berbeda. Nah, bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa itu dapat kita produksi sebagai keset atau bahkan bisa sebagai isi bantal. Nah, bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, eceng gondok itu juga dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Nah, berikut ya Ibu tampilkan. Nah, ini dia. Ya, mungkin kalian ada salah satu di situ yang sudah familiar, yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu yang A itu adalah produk dari pelepah pisang. Yang B itu dari eceng gondok. Yang C itu dari pandan, daun pandan. Yang D itu rumput lingi. Yang E itu produk dari rumput ketak. Ya, itu bisa buat tas ya, untuk belanja gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah serat dari hewan. Nah, itu bisa dilihat ya, itu merupakan gambar kambing ya, atau domba gitu ya. Dari domba diambil bulunya yang lebat tersebut lalu diolah menjadi benang wool. Yang selanjutnya ada itu ulet. Nah, itu serat dari bulu alpaca, ulat alpaca. Nah, yang selanjutnya ini
Nah, itu juga merupakan salah satu produk dari hewan, serat hewan. Nah, oke. Nah, berikut ini merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk membuat kerajinan dari serat hewan. Itu ada gunting, alat pencukur, yang C itu baskom, yang D ada jarum jahit. Ya. Nah, kalau mesinnya itu mesin yang dapat digunakan untuk mengolah serat hewan, yang A itu adalah mesin pemintal. Jadi untuk memintal benang ya. Kalau yang B itu namanya mesin penggulung benang hasil pemintalan. Nah, kalau produk-produknya sendiri, nah ini dia. Tadi kalau produk dari tumbuhan itu bisa buat hiasan dan juga buat tas ya. Nah, kalau dari hewan misalnya tadi bulu dari domba itu kita bisa olah menjadi produk pakaian ya, rompi ataupun shawl. Kalau yang A itu namanya rompi, yang B shawl. Nah, itu merupakan contoh produk dari hewan, dari serat hewan ya anak-anak. Nah, sekarang yang selanjutnya itu, nah, jadi untuk menyajikan sebuah produk kerajinan itu juga harus diberi kemasan gitu ya. Tujuannya apa sih? Kenapa harus dikasih kemasan gitu ya? Jadi kemasan itu memiliki 4 fungsi ya. Yang pertama itu untuk menjual produk, yang kedua melindungi produk, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Jadi sebuah produk kerajinan itu tidak hanya eh, nggak pakai baju gitu, nggak ada bungkusannya, tapi dia juga harus dibungkus karena agar untuk melindungi produk tersebut agar tidak rusak. Jadi untuk memperindah penampilan produk, untuk memudahkan penggunaan produk gitu ya. Ada 4 fungsinya ya, diingat-ingat. Nah, keempat fungsi itu penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Nah, kemasan sebagai pelengkap produk itu dengan tujuan agar produk itu terlihat lebih menarik gitu. Nah, perlu anak-anak semua ketahui, nah bahan dasar dari kemasan itu sangat bervariasi ya, bisa berupa logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan juga mika. Dan banyak sekali kemasan-kemasan lain yang bisa kita gunakan ya di sekitar kita untuk membuat kemasan dari bahan kerajinan. Penting untuk kita semua pahami bahwa kalau sebuah produk yang diperuntukkan untuk dijual itu kita kemasannya harus lebih berguna untuk melindungi keamanan karya dan dari kerusakan. Nah, sedangkan jika untuk dipamerkan maka kemasan itu lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama saja, sebagai keindahan. Nah, sekian ya penjelasan materi tentang kerajinan dari Bu Juli. Semoga anak-anak bisa paham, anak-anakku kelas 7 bisa paham ya. Untuk tugasnya itu di modul anak-anakku kelas 7, kalian melakukan pengamatan ya. Amati berbagai jenis serat alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu ya, di tempat tinggal masing-masing kalian. Adakah bahan serat dalam alam lain yang pernah kamu temui selain yang sudah dibuktikan pada materi yang sudah Ibu sampaikan? Produk apa saja sih yang dihasilkan dari bahan serat alam tersebut gitu ya. Jadi selain tadi yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu perlihatkan, itu di sekitar kalian masih ada nggak sih bahan-bahan lain gitu selain tadi ya? Gitu. Oke, sekian penyampaian materi pada pertemuan kedua ini. Semoga PPKM ini segera berakhir, COVID segera berakhir, jadi kita bisa belajar lagi tatap muka ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.